maju pada hari ini malam. Jadi mohon kesediaan waktu dari saudara untuk bisa mengikuti perkuliahan kembali di kesehatan kerja, melanjutkan perkuliahan minggu yang lalu sebagai nanti bahan dalam ujian ya. Baik, jangan lupa nanti terakhir dibuka layarnya dan juga direkam untuk kehadiran sebagai penanggung jawab dari Ardi ya. Masih 9 orang, tolong dipanggilkan teman-temannya, jangan sampai nanti pas absen dia kosong, kalau mau dilaporkan. Langsung aja Pak dimulai sekalian nunggu teman-teman. Ya, kenapa? Langsung dimulai saja Pak sekalian nunggu teman-teman masuk. Oke, siap. Baik. Saya share screen. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat paparannya? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi melanjutkan sub mata kuliah yang minggu yang lalu tentang toksikologi, yaitu ilmu toksikologi dasar tentang racun ya. Kita lanjutkan sekarang ke azas umumnya ya, kemarin kan belum ya. Azas umum toksikologi. Jadi di dalam azas umum, azas itu apa ya? Azas itu berkaitan dengan filosofi atau prinsip gitu ya. Jadi meliputi kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Ini ada 4. Jadi kalau kita azas-azas tuh azas tuh apa ya? Pijakan landasan ya. Kita dilihat lagi apa arti azas ya. Jadi ini ada 4 ya. 4 isinya yaitu tentang kondisi daripada dampak dari toksik itu apa, kemudian mekanisme dari efek toksik itu apa, wujudnya bagaimana, dan sifatnya apa dari suatu efek toksik. Jadi kondisi efek toksik itu yaitu suatu keadaan atau faktor yang mempengaruhi dari efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun di dalam tubuh. Dan ini akan menentukan keberadaan suatu zat racun atau zat kimia utuh atau metaboliknya di dalam sel sasaran tempat kerjanya. Ya, jadi ya kondisi daripada dampak daripada efek daripada zat racun itu yang masuk dalam tubuh. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya dari efektivitas penyerapan, distribusi, dan eliminasi. Jadi seperti ini yang kemarin. Jadi kalau zat racun itu masuk dalam tubuh tentunya diabsorpsi, terus masuk ke sirkulasi peredaran darah, ya ataupun ya peredaran darah, pembuluh darah, kemudian ada disposisi. Nah, di dalam disposisi itu terjadi suatu distribusi, penyebaran, ataupun pengeluaran, eliminasi. Nah, kalau distribusi biasanya masuk ke reseptornya. Ya, reseptornya itu ke sel sasaran. Nah, kalau dia kayak kemarin misalnya kayak benzen, toluen, benzen terutama, itu senangnya di darah ya, di
reseptor dia si sel darah, sehingga dia bisa menyebabkan kanker darah. Ya. Kemudian zat-zat kimia tertentu, misalnya kayak apa yang buat ke saraf tuh, misalnya timbal ya, PB itu juga bisa. Jadi langsung ke reseptor sel sasarannya, baik di saraf maupun di otot, rangka, dan sebagainya. Nah, kalau di pembuangan, itu bisa langsung dibuang, namanya ekskresi, atau bisa di metabolisme dulu. Nah, ini dalam metabolisme, kalau dia terjadi metabolisme, menghasilkan suatu zat metabolit, nah itu bisa sebagai zat toksik atau tak toksik. Kalau toksik kan berarti kan dia itu tadi beracun lagi ya. Kalau tak toksik ya tentunya dia dikeluarkan lagi, dia tidak terjadi pengaruh begitu. Nah, ini kondisinya seperti itu. Jadi akan menentukan keberadaan. Jadi di dalam kondisi efek toksik itu dia menentukan keberadaan zat kimia itu ya utuh atau terjadi metabolit dalam sel sasaran tempat kerjanya. Ini tentunya dilihatnya melalui tentunya namanya kalau di biologi itu namanya pato ya. Ilmu patologi. Ilmu apa istilahnya kerusakan apa patologi itu ilmu yang pato tuh yang bukan normal gitu ya. Misalnya kayak patologi kimia, patologi anatomi, ya, patologi forensik. Jadi suatu ilmu yang mempelajari yang tidak normal gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisi efek toksik. Tadi kan ini masih kondisi efek toksik. Nah, ini pada kondisi paparan zat kimia, tentunya dia ada jalur paparannya, kemudian ada lama kekerapannya, kemudian saat waktu paparan, dosis takarannya, dan jenis paparannya. Nah, ini tentunya kalau di bidang farmakologi, obat-obatan, ya bidang farmakologi ataupun di kimia ya, bidang kimia murni ini dipelajari seperti ini ya. Jadi paparan zat kimia terutama yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup khususnya manusia ya, termasuk hewan ya. Ya karena kalau misalnya kalau bidang farmakologi sebelum diuji cobakan ke manusia kan tentunya diuji cobakan ke manusia. Ke mana? Ke manusia sebelumnya di hewan. Ya, percobaan dia atau animal trial atau animal lab ya. Nah, ini dilihat kondisi efek toksiknya di jalur paparan, terus lamanya berapa gitu. Terus pada saat apa dosis data, termasuk penelitian vaksin ya. Vaksin-vaksin yang berkembang ini yang sampai sekarang itu berlaku ilmu toksikologi ya. Jadi vaksin-vaksin itu kan dari zat-zat virus yang ada yang dilemahkan, ada virus COVID yang dimatikan ya. Nah, kemudian diinikan dulu ke hewan ya. Yang coba itu tahun 2021 sampai sekarang pun 2022 hampir 3 tahun kurang lebih seperti vaksin ini berlaku kondisi efek toksik ini ya. Jadi ini menentukan dosis ya. Kan dosisnya sekitar berapa cc gitu kan. Ya, kemudian juga kita juga sedang mengembangkan vaksin Nusantara ya kan. Vaksin dari kita sendiri. Itu vaksin Nusantara itu artinya dia memang menggunakan pertama kali adalah gennya gen manusia Indonesia ya. Kalau vaksin-vaksin yang datang dari luar itu kan pertama kali cobakan sama gen manusianya orang luar ya. Kayak Sinovac tuh dari Cina ya. Kalau kayak Pfizer dan sebagainya itu dari orang bule ya. Seperti itu. Jadi genetiknya bukan orang. Nah, kalau Nusantara itu yang vaksin yang dikembangkan Nusantara itu yang sekarang lagi dikembangkan vaksin merah putih, vaksin merah putih ya. Vaksin merah putih itu sedang dikembangkan oleh Bio Farma ya. Itu menggunakan gen itu manusia Indonesia ya, orang Indonesia. Coba ya. Nah, kalau yang Nusantara, vaksin Nusantara yang Pak Terawan buat itu sebetulnya bukan vaksin. Sebetulnya terapi imunologi. Jadi agak berbeda ya sebetulnya.
terapi imun. Dan itu terapi itu sebetulnya kalau dilihat dari, saya pernah baca juga sekilas, itu sudah dikembangkan di Amerika ya, udah lama ya. Cuman memang membutuhkan membutuhkan suatu penelitian yang memang agak ribet ya, karena itu kan mengambil zat imun kita terus dimodifikasi di luar tubuh, kemudian dimasukin lagi ke tubuh kita gitu loh. Jadi dimodifikasi rekayasa genetik itu di luar terus dimasukin lagi. Nah makanya agak ribet, kan agak susah kalau dipakai segitu banyak orang, mau dipakai kayak semacam vaksin gitu, suntikan paparan massal gitu ya, suntikan massal agak susah karena dia kan gimana caranya gitu ya menyimpan segitu banyak, dimodifikasi, wah ribet lah, pokoknya ribet, makanya nggak bisa dipakai secara massal dan mahal. Nah, makanya itu memang harus kondisi-kondisi tertentu untuk terapi imunologi yang bukan vaksin, istilahnya vaksin Nusantara, sebenarnya bukan vaksin ya, terapi imunologi ya. Itu diterapkan sebetulnya indikasinya untuk pasien kanker ya, untuk pasien kanker juga kan, bukan kanker semuanya kanker ya, ada kanker tertentu yang memang efektif. Kalau saya tahu tuh kemarin baca kanker prostat atau apa itu ya, hanya kalau kanker yang lain belum tentu ya. Jadi untuk terapi kanker sebetulnya ya, jadi memang dalam masa kemarin itu yang tahun 2020 2021 memang segala cara diupayakan tentang protektif daripada badan kita ini diupayakan semuanya didaya gunakan ya, termasuk herbal ya, tanaman herbal dan sebagainya untuk menanggulangi COVID ya, karena pandemi ini kan luas semuanya ya, jadi jangan sampai karena virus ini juga sangat kemarin ini kan terutama yang seri delta ya, yang delta kan alpha, beta, delta, terus terakhir omikron kan. Yang delta itu yang sangat berbahaya tuh, yang bisa alpha, beta lumayan ya, tapi yang lebih tinggi lagi kan yang delta kemarin. Nah ini ada kondisi subjek makhluk hidup ya, jadi tadi dari efeknya itu dilihat lagi di kondisi subjeknya. Nah ini kalau kita tahu, mungkin Anda pernah dengar namanya fisiologi dan patologi tadi saya bilang. Nah kalau patologi itu ilmu tentang yang mempelajari tentang hal-hal yang abnormal ataunya yang patologi ya. Patologi itu yang di luar normalnya. Kalau fisiologi itu ilmu fungsi normal tubuh. Jadi misalnya mengukur berat badan, suhu ya, lambung dan sebagainya. Jadi kalau di kedokteran, di ilmu medisin ya, fisiologi itu ilmu yang mempelajari tentang kefungsian dari masing-masing unsur dalam tubuh ya, dari mulai sel, dari mulai misalnya cairan tubuh ya, kemudian itu sampai anatomi tubuh ya, termasuk di sini genetika dan sebagainya ya. Tapi kalau patologi itu berdasarkan yang tadi, jadi kebalik, lawannya dari fisiologi. Kalau fisiologi itu normal, kalau patologi itu abnormalnya gitu. Ini agak susah memang ilmunya. Kalau dilihat patologi itu paling jelas tuh dilihat kalau secara kasat mata tuh bisa ya, misalnya kayak misalnya akibat kanker paru-paru misalnya ya, paru-parunya dilihat bisa ya. Kalau ada orangnya udah meninggal ya, kita autopsi bisa. Tapi biasanya sih melalui mikroskop ya, mikroskop untuk melihat jaringan ya, jaringan-jaringan tubuh. Jadi paling mudah tuh patologi itu banyak ilmu yang dari lihat mikroskop ya, mikroskop. Jadi ada suatu ketidakabnormalan di dalam suatu jaringan melalui mikroskop, itu patologi ya. Jadi di toksikologi ini juga mengikutsertakan keilmuan lain di dalam tubuh kita ya, termasuk fisiologi patologi ya. Jadi memang agak harus mendalam ya. Tapi kalau Anda memang suka di ilmu kayak seperti ini, bagus ya. Ini gampang banget dapat gelar S3-nya ya, karena ilmunya masih luas banget dan orang yang senang baca, orang yang senang meneliti itu
bagus ini ya. Misalnya mau jadi dosen, peneliti, ya mungkin dari 20 orang, 18 orang ini mungkin Anda pengen jadi ntar ke depan dosen ya, menjadi profesor bisa saja. Ya, ini ilmu yang berkembang ya, ilmu-ilmu kayak toksikologi ya. Ilmu bagus ya. Bisa misalnya Anda memperpanjang studi dari SKM misalnya mengambil lagi bidang biasanya ini masuknya di magister biomedis ya. Biomedik ya. Jadi Anda bisa aja mengambil magister biomedik. Saya nggak tahu kalau biomedik itu latar belakangnya harus dokter atau SKM boleh ya. Tapi bisa aja Anda cari tidak hanya di fakultas kedokteran ya. Tapi kalau memang berhubungan dengan manusia memang biomedik ya. Tapi kalau di PB bisa masuk cuman untuk hewan ya, bisa aja sih. Nggak ada mah. Tapi memang belajarnya jadi ke hewan. Gitu. Nah, ini kondisi ini menentukan ketersediaan biologi zat kimia di dalam sel sasaran sehingga menentukan toksisitasnya. Jadi suatu kondisi yang menentukan ketersediaan biologi zat kimia sel di sasaran sehingga menentukan toksisitasnya. Oke, yang kedua adalah mekanisme aksi. Nah, bagaimana mekanisme aksi dari suatu efek toksik? Jadi dari suatu keberadaan zat kimia dalam tubuh itu bisa menimbulkan efek toksik melalui dua cara, yaitu toksik dalam intrasel dan ekstrasel. Intrasel itu ya di dalam selnya itu ya toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Kalau ekstrasel dia secara tidak langsung dapat berpengaruh lingkungan sel sasaran tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Ya, jadi secara tidak langsung ekstrasel dan intrasel. Ini mekanisme aksinya. Nah, kalau yang intrasel ini sifatnya langsung atau disebut dengan primer. Jadi zat kimianya langsung masuk ya ke sel-sel sasaran dan menyebabkan gangguan di sel organelnya. Ya bisa melalui pendesakan, ya ada namanya ikatan-ikatan kovalen, kemudian substitusi ya menggantikan ya zat kimianya menjadi atau peroksidasi ya proses dalam suatu kimia biokimia namanya biokimia ya. Sebetulnya kalau SKM itu saya nggak ngerti dapat nggak ya ilmu dasar biokimia. Kalau kesehatan kan pasti dapat ya, kayak kami dokter gigi, perawat pasti dapat biokimia ya, bidan. Tapi saya nggak tahu kalau di SKM atau counseling ya. Karena terlalu medisin ya, terlalu medisin. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai dasar harus tahu. Karena sebagai orang kesehatan memang harus tahu ya, walaupun nggak sampai mendalam kulitnya ya, tentang proses di dalam suatu sel ya. Jadi dalam satu sel itu ya kalau jadi zat kimia tertentu ya tadi saya bilang saya kayak benzen gitu ya, dia bisa mendesak hemoglobin dari suatu sel darah merah ya, bisa merusak sehingga mengakibatkan lisis. Lisis itu artinya hancur ya, hancur akhirnya atau menjadikan suatu kanker darah ya, atau bisa menyebabkan memutasikan genetik dalam sel darah merah sehingga menyebabkan cancer ya, cancer keganasan ya. Ini prosesnya ya kayak substitusi peroksidasi itu ya tentunya bisa dipelajarin lagi dari tadi fisiologinya dan patologinya ya. Seperti itu. Jadi kalau mau belajar memang tentang toksikologi ini bukunya tebal-tebal ya. Tebal gitu. Emang nggak pusing ya satu keilmuan ya. Jadi memang ilmu tersendiri nih. Jadi kalau ini orang-orang yang bekerja di BPOM ya, biasanya yang agak ahli mengungkapkan istilah-istilah dari toksikologi ya, karena ya memang bergelutnya seperti itu ya, dia menguji coba obat, menguji coba kosmetik, menguji coba hal-hal yang berkaitan dengan yang dikonsumsi atau dipakai di dalam tubuh manusia ya, di BPOM ya, badan itu ada laboratoriumnya. Jadi toksikologi itu berperan penting di sana. Ya tentunya dengan kita belajar toksikologi dari aspek K3 yaitu juga sama ya, bahan kimia baik di udara, di darat maupun di air yang berpengaruh pada tubuh kita ya, yang mengakibatkan toksik ya. Ini sama ilmu, sebenarnya ilmu dasarnya sih sama. Nah, lanjutan. Nah, mekanismenya ini yang intrasel tadi ya, toksik intrasel
Jadi sebelumnya tubuh beradaptasi atau melakukan perbaikan. Nah, bila respon pertahanan tidak mampu mengeliminir, maka akan ada efek toksik. Jadi wujud terjadinya perubahan adalah kekacauan biokim, fungsional, dan struktural. Ya, jadi mekanisme ini dia masuk ya dalam tubuh, ya dalam tubuh, khususnya zat kimia ya. Tadi kita berbicara zat kimia ya, bukan hazardnya hazard kimia, bukan hazard biologi ya. Beda dengan hazard biologi kayak virus COVID misalnya ini, kita tidak bicara itu dulu. Kita bicara karena hazard kimia ya, karena kita bicaranya kan toksikologi K3 yang berhubungan dengan lingkungan, misalnya tadi zat kimia. Nah, jadi tubuh itu beradaptasi dulu perbaikan. Nah, bila pertahanan tidak mampu, bisa daya tahan tubuh kita nggak kuat, nah baru terjadi efek. Ya, walaupun mungkin dosisnya kecil ya, tapi bisa ikan akumulasi yang untuk dalam tubuh. Jadi wujudnya itu bisa macam-macam. Ada tadi kekacauan biokimia, kekacauan fungsional dari selnya itu sendiri, bahkan kekacauan dari struktural. Itu artinya ya itu tadi yang ujung-ujungnya kayak tadi benzen misalnya, zat kimia benzen itu bisa menyebabkan kanker. Jadi dimulai dari kekacauan biokimia, fungsionalnya akhirnya strukturalnya yang menjadi ganas bisa jadi, ataupun PB, tubuh yang merusak otak ya, saraf. Itu seperti itu. Kemudian, nah contoh-contoh zat toksik intrasel tuh misalnya, nah ini diumpamakan dengan obat ya. Biasanya tetrasiklin chloramphenicol itu ini untuk obat tipes ya. Ini antibiotik. Dia antibiotik. Antibiotik itu kan untuk bakteri ya. Jadi mikrobiologi ya, mikrob itu bakteri beda dengan virus ya tentunya. Kalau virus kan sel tunggal ya. Kalau bakteri bisa teridentifikasi dan bisa diobati dengan antibiotik. Kalau virus kan nggak bisa. Nah, kalau tetrasiklin chloramphenicol ini merupakan antibiotik lama ya, jenis lama yang menanggulangi penyakit tipes, biasanya tipes atau Salmonella typhosa ya, bakteri Salmonella typhosa. Nah, ini dia secara intrasel itu mengikat ribosom ya. Ribosom itu nanti Anda carilah di Google. Jadi sel itu juga harus hidup. Sel itu bisa bernafas, sel itu bisa berkembang, bisa mati juga. Karena adanya salah satunya ribosom. Ribosom itu kalau tidak salah dia untuk tempat pertukaran udara dalam sel atau tempat untuk sel itu ada tempat masak kayak kita tubuh kita lah. Ada ususnya, ada ini. Nah, di sel juga ada namanya ribosom. Nah, itu saya nggak tahu ribosom itu seperti kayak paru-parunya sel atau seperti tempat masaknya makanan dalam sel itu sendiri. Nah, sehingga chloramphenicol mengikat di sini mempengaruhi dia di sini ya untuk mengurangi daripada infeksi dari bakteri tadi Salmonella ya, mungkin bakteri Salmonella-nya menyerang ribosom. Kemudian antimikroba golongan sulfa itu juga dapat menghambat sintesis asam folat. Ya, ini juga. Kemudian radikal bebas juga menyebabkan peroksidasi lipid atau protein. Ya, radikal bebas nih kayak udara ya, kayak pencemaran seperti itu. Nah, ini berakibat langsung pada zat toksik intrasel. Nah, ini yang paling juga insektisida juga mengikat enzim. Nah, ini sudah terkenal enzimnya asetilkolinesterase, sehingga menyebabkan bertumpuknya asetilkolin dalam sinap-sinap saraf ya. Sinap itu sambungan-sambungan saraf ya. Nggak kelihatan, harus pakai mikroskop melihatnya. Sehingga mengakibatkan efek kolinergik yang berlebihan. Kolinergik itu kayak semacam dia di saraf tuh dia kayak nggak terkontrol gitu ya, jadi sarafnya. Nah, kemudian juga ada cyanida. Cyanida ini dengan Hb sehingga mengganggu pernafasan sel. Jadi dia menggantikan Hb. Hb itu kan dalam sel darah merah kan untuk pernafasan sel ya, sehingga kita nggak lemes gitu ya. Tapi kalau kita kena cyanida, nah sel masuk darah ini juga zat kimia yang mempengaruhi darah, mengakibatkan kita lemes, lama-lama meninggal karena Hb kita kurang ya. Makanya kalau ada pengukuran Hb darah tuh kan, kalau laki-laki kan nggak boleh kurang dari
12. Kalau perempuan nggak boleh kurang dari 11. Makanya ada juga kan HB-nya bisa di bawah 10, itu harus hati-hati. Makanya dicek dari kalian tuh, terutama yang wanita nih. Wanita kalau dalam masa haid ya, itu biasanya HB-nya turun ya. Makanya banyak makan sayur ya, buah ya, mengandung zat besi ya, zat besi Hem, itu bagus ya. Nah ini kalau misalnya ya, jadi HB itu mengganggu pernapasan sel atau produksi energi ya, benar ya. Orang kalau HB kan kekurangan sel darah merah kan kayaknya pucet aja gitu kan, pucet kelihatannya itu tadi. Jadi perlu dicek HB-nya jangan sampai kurang dari, kalau tadi apa, 11 ya. Kalau kelebihan juga nggak boleh ya. Kalau kelebihan juga nggak boleh. Kalau kelebihan ya di atas berapa tuh? Kalau misalnya 20, itu juga nggak boleh, menjadi kental darahnya. Berbahaya juga. Jadi normal. Jadi tubuh kita emang diciptakan Tuhan itu seimbang gitu. Lebih enggak, kurang juga enggak. Jadi harus hati-hati. Ya. Jadi ya sekitar 15-an lah ya, kurang dari 17 atau jangan sampai lebih dari 20 ya. Itu bisa gangguan juga ya. Jadi lebih nggak bagus, kurang juga lebih nggak bagus ya. Nah ini yang intrasel ini seperti ini. Contohnya tadi cyanida ya, hemoglobin. Tadi apa tadi? Insektisida. Kalau insektisida ini juga banyak ya, terutama di pekerja-pekerja apa tuh, pertanian ya. Pertanian kan dia menyemprot untuk hama ya. Hama kan sekarang memang banyak yang menggunakan herbisida. Herbisida tuh yang untuk penanggulangan hama tanaman menggunakan herbisida tuh menggunakan bahan alam. Cuman memang lama ya, lama proses untuk penanggulangan hamanya. Tapi kalau menggunakan insektisida cepat, karena pakai zat kimia tambahan itu ada efeknya itu tadi. Dia kalau masuk dalam tubuh melalui kulit, makanya kan kalau menyemprot tuh harus ditutup mukanya, kepala. Ya kayak kita pakaian kayak robot gitu ya, kalau mau bagus sarung tangan. Nah itu supaya tidak menyerap, kalau kena nempel di kulit bisa terserap ya, masuk ke enzim asetilkolinesterase menyebabkan bertumpuknya ACH. Nah itu kalau misalnya ACH-nya bertumpuk masuk ke dalam sinap saraf, terjadi efek kolinergik ya, kayak apa ya, bahaya lah pokoknya. Koliner itu apa tuh contohnya tuh secara nyata tuh suka sendiri gerak sendiri gitu loh. Kita kayak sakit Parkinson gitu loh ya. Parkinson saraf itu kan kita nggak ngapa-ngapain dia gerak sendiri tangan kita gitu kan. Bahaya insektisida. Tadi dilihat lagi aja, cari di sumber-sumber tentang dampak insektisida. Cuman kalau di kampung pekerja-pekerja pertanian ya, itu banyak di kampung-kampung atau di desa ya, masih banyak yang memakai tanpa sarung tangan ya, kadang-kadang tanpa masker. Aduh, biasanya ini sama nih pemakai, kalau kita kena COVID. Jadi kalau misalnya kita dari luar, kalau dulu zaman kemarin tuh yang 2020, 2021, kalau kita keluar masuk kan harus masuk rumah harus mandi. Juga sama, insektisida ini juga kalau kita pakai tuh nyemprot tuh pulang harus mandi. Ya, karena untuk melunturkan ininya, karena nempel ya sampai ujung rambut sampai kulit. Ya harus hati-hati insektisida ini. Nah ini jadi ceritanya hemoglobin ya, yang di seperti ini nih, ada hemoglobin dalam sel darah. Nah ini kan ferumnya di sini nih. Jadi kalau sel ini ditarik, yang kecil ini biru, ini ada ferumnya. Nah ferumnya ini yang diganti. Kalau kita jarang jarang makan sayur ataupun kurang nutrisi fero ya, ininya kosong nih. Ininya kosong lah. Kalau ininya kosong kan bahaya ya. Makanya justru ininya yang membantu dalam rangka metabolisme darah, sehingga darah itu bisa HB kita bisa bernafas, memang memproduksi energi. Nah ini termasuk toksin botulisme yang memang ini di botulisme ini yang tempe ya, di tempe kanan nih ujung. Ini juga sama di saraf ya, terutama di presynaptic cholinergic perifer
dan sehingga menghambat perlepasan asetilkolin, terjadi hambatan kolinerik juga ya. Nah ini racun kobra, racun ular lah ya. Ini juga dapat berinteraksi dengan postsimptomatik neuromuskular sehingga tidak peka dengan asetilkolin. Ya. Bagaimana dengan aflatoksin, paracetamol, INH itu obat alergi ya. Dan karbon tetraklorida ya. Nah, ini tolong dicari ya untuk mekanisme daripada efek. Tadi efek intrasel. Nah, kalau ekstrasel itu dia kelangsungan hidup selnya itu bergantung pada faktor lingkungan ekstra. Jadi di luar ekstraselnya. Jadi sel kan hidup di antara sel-sel lain kan dari cairan ya. Cairan apa sih? Plasma gitu ya. Jadi dia berlangsung pada faktor lingkungan ekstraselnya untuk memenuhi kebutuhan metabolik basal dan mengatur aktivitas selnya. Jadi gangguan akan menyebabkan perubahan struktur atau fungsi. Nah ini kalau ekstrasel ini mengakibatkan perubahan struktur atau fungsi. Nah, contohnya oksigen. Jadi kelangsungan hidup sel itu kayak contoh oksigen tuh, kebutuhan oksigen tuh harus cukup pasokan oksigen karena dia sebagai fungsi alat napas, kemudian dia difusi oksigen alveolar ke dalam darah, terus juga mempengaruhi jumlah eritrosit yang berfungsi dan juga sistem kardiovaskuler. Dan ini merupakan nomor 1 sasaran zat racun, oksigen. Jadi zat racun masuk ke tubuh ini mengganggu daripada oksigen dalam tubuh kita. Ya, dalam proses ini tadi, pasokannya tergantung dari fungsi alat nafas. Misalnya juga nitrit, ya. Nitrit juga ada nitrat. Zat nitrit, zat kimia nitrat dapat merubah hemoglobin juga menjadi metil hemoglobin, mengakibatkan kekurangan oksigen di sirkulasi darah, akhirnya hipoksia. Hipoksia tuh hilangnya kesadaran ya, pusing ya, dan akhirnya anoksia. Anoksia, kemudian produksi energinya sel terganggu, terjadi degenerasi sel atau kematian sel. Ya kalau kematian sel cuma 1, kalau misalnya ribuan sel dalam tubuh ya kolaps kita ya, keracunan ya. Dan banyak juga orang-orang ya yang suka nekat atau apa ya, ada kasus beban hidup tinggi akhirnya minum Baygon misalnya, itu kan bahaya ya. Itu tadi minum Baygon dan sebagainya. Harusnya kan dihindari, tapi ini malah diminum. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, suplai unsur hara. Tadi kan oksigen, yang kedua suplai unsur hara itu agar reaksi metabolik berlangsung normal dan produksi energi selalu tercukupi. Kecukupan unsur hara atau zat makan tergantung pada proses ingesti. Ingesti itu hirup, digesti, pencernaan, absorpsi, dan transfernya ke lingkungan sel. Zat beracun yang mengganggu proses tersebut akan mempengaruhi produksi energi dan perubahan sel. Jadi zat-zat beracun terutama pada zat beracun yang hazard chemical itu ya mengganggu proses daripada mempengaruhi produksi energi dan pertumbuhan sel. Ya, padahal ini kan energi pertumbuhan selnya diperlukan tubuh agar tubuh kita fresh. Nah, kalau tubuh kita sering lemes, nggak bergairah, kok kayaknya capek mulu, nah itu hati-hati. Artinya banyak zat beracun dalam tubuh kita yang harusnya detoksifikasi. Ya, jadi perhatikan tuh kalau ada saudara ataupun teman ataupun ponakan dan sebagainya, kelihatannya kok lemes terus, pucat, nah itu hati-hati. Yaitu tadi berhubungan dengan sel, ya produksi energi dan perubahan selnya tidak. Nah itu akibatnya sebagai apa tuh? Macam-macam. Kalau misalnya kalau dia memang udah besar, apa memang dia udah umur produktif, apa dia memang pekerja, hati-hati. Jangan-jangan dia keracunan daripada zat kimia di tempat kerja. Tapi kalau nggak ada hubungannya itu biasanya macam-macam juga faktornya. Bisa jadi karena memang dari lahir genetik. Nah, kalau genetik agak susah ya. Jadi kalau genetik berarti ada suatu anatomi tubuhnya ataupun organ tubuhnya memang tidak sempurna sehingga mengganggu ya. Tidak sempurna akhirnya dampaknya mengganggu daripada proses mempengaruhi proses produksi energi dan pertumbuhan sel. Atau karena penyakit-penyakit tertentu ya didapat ya. Atau memang kekurangan
kekurangan daripada unsur hara ya, ataupun vitamin dan sebagainya. Unsur hara itu unsur supporting ya. Makanya bagi yang tidak suka buah, aduh sayang banget ya, harus suka ya. Tapi kalau dia pekerja keras ya, itu ada pengaturan gizi kerja, namanya ada pengaturan gizi kerja. Itu kan harus dihitung berapa kalori dia harus hari ini bekerja ya. Tapi kalau sekarang kan sistemnya work from home, work from office ya bagi perkantoran. Tapi kalau bagi pabrik ya di lapangan sepertinya kalau WFH nggak berlaku ya. Ya tetap aja lapangan ya di lapangan. Biasa, tapi yang kalau di pabrik biasanya di manajemennya di kantornya. Jadi kantor manajemen di dalam pabrik itu mungkin bisa WFH. Nah ini tadi kalau yang unsur hara contohnya gangguan tekanan osmosis yang menyebabkan sel mengalami krenasi atau pembekakan. Nah yang ketiga tadi kan sudah kedua ya. Tadi kedua mekanisme toksik intrasel, ekstrasel. Yang ketiga sistem pengaturan aktivitas sel. Jadi sistem pengaturan aktivitas sel meliputi sistem saraf, hormon, dan sistem imun. Jadi gangguan sistem ini dapat menyebabkan kematian sel ya. Ya jelas ya, saraf, hormon, imun. Ya tentunya yang mempengaruhi sel itu sehat atau tidak. Ya tadi yang atropin ya, itu mempengaruhi saraf otonom. Dia ada saraf otonom dan saraf saraf simpatik ya. Jadi saraf otonom itu yang menghambat sekresi kelenjar ludah, mulut jadi kering ya. Atropin atau senyawa steroid yang metalibur menekan ekskresi gonadotropin sehingga menghambat spermatogenesis dan atrofi kelenjar kelamin. Nah ini juga senyawa-senyawa seperti ini ya. Nah, ini juga molekul antigenik dari bakteri, virus, protein, zat kimia juga memacu reaksi alergi yang menyebabkan shock anafilaktik. Ini juga sama ya, termasuk toksikologi daripada alergi. Nah, wujudnya bentuknya seperti apa? Dari suatu efektor, jadi wujud efektosis merupakan perubahan kimia ataupun perubahan fungsional atau perubahan struktural yang terjadi dalam tubuh. Jadi wujud efek toksik dapat berupa dari perubahan di atas. Bisa perubahan kimia, bisa perubahan fungsional, bisa perubahan struktural atau tiga-tiganya. Misalnya perubahan struktural berakibat terjadinya perubahan biokimia dan fungsi dari sel. Jadi dia berubah dulu strukturnya mengakibatkan perubahan biokimia itu sendiri atau fungsi sel. Jadi perubahan biokimia dapat disebabkan dari perubahan fungsional. Nah, ini perubahan kimia. Jadi kalau dia perubahan kimia, chemicalnya, biokimia, yaitu dia berupa perubahan kacauan biokimia dari sel akibat adanya antaraksi zat beracun dan tempat aksi yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Misalnya terjadi penghambatan respirasi sel ataupun perubahan keseimbangan cairan, elektrolit, dan gangguan hormonal. Nah, ini ya contohnya penghambatan respirasi sel, selnya nggak bisa napas. Kemudian keseimbangan cairnya terganggu dan artinya gangguan hormonal. Nah, contoh yang lain misalnya cyanida tadi ya, menghambat transport elektron sehingga menghambat respirasi sel dan gangguan pasokan energi ya, cyanida. Kopi cyanida ya, dulu ada beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, kopi cyanida gitu. Nah, kalau perubahan fungsional itu wujud efek toksik yang dapat mempengaruhi fungsi daripada homeostasis dari sel itu sendiri yang sifatnya terbalikan reversibel, dapat balik lagi. Misalnya terjadi anoksia, gangguan napas, gangguan susunan saraf pusat, hipertensi, hiperglikemia, perubahan kontraksi relaksasi otot, dan hipohipertermi. Ini fungsional. Kemudian yang ini contohnya yang tadi kalau fungsional itu insektisida organofosfat yang malantion. Dan tadi menyebabkan kejang-kejangnya otot tadi yang kolinergik ya. Menyebabkan kejangnya otot pernapasan sebagai akibat penumpukan asetilkolin yang berlebihan karena hambatan terhadap enzim asetilkolinesterase. Ya, jadi penumpukan asetilkolin ya karena yang berlebihan karena ada hambatan terhadap enzim ini. Enzim ini yang mengurai ya. Ya kalau dihambat ya nggak bisa mengurai, dia akhirnya terjadi seperti ini kejang-kejang otot. Dan yang ketiga
tadi kan perubahan biokim, perubahan fungsional, perubahan struktur itu berkaitan dengan perubahan bentuk selnya sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural. Jadi tapi ini juga dapat artinya reversible ataupun irreversible. Dapat kembali lagi atau tidak dapat. Jadi terdapat dan dalam perubahan struktural ini ada 3 respon histopatologi ya. Histo itu jaringan. Ini ilmu patologi yang jaringan karena adanya luka sel yaitu ada degenerasi. Degenerasi itu artinya apa ya? Berubah bentuk ya. Itu ada proliferasi, ada proliferasi itu tambah banyak, ada inflamasi bengkak. Ya, jadi respon perubahan struktural ini bisa proliferasi, respon histopatologinya bisa degenerasi, rusak banget, hancur ataupun inflamasi. Nah, contohnya tetrasiklin ini dapat menyebabkan terjadinya perlepakan hati ataupun aflatoksin dapat menyebabkan nekrosis hati. Jadi harus hati-hati pemakaiannya. Ini wujud-wujudnya. Nah, ini seperti ini nekrosis hati ya. Secara histopatologi. Nah, ini kalau histopatologi itu gambaran daripada jaringan hati kita melalui mikroskop. Ya, kayak begini bentuknya kan. Ini ada pewarnaannya, pewarnaan fuksin apa nih? Warnanya merah ada juga ini. Tapi kalau biasanya merah ya, merah putih lebih enak. Ini kan kita nggak jelas nih ada pembesaran di sini kan. Harusnya kan normal. Nah, ini ada 2 jenis sifat efek toksik ya. Jadi sifatnya ada 2. Terakhir sifat itu ada reversible, ada yang irreversible. Kalau yang terbalikan reversible, bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptornya akan kembali ke kedudukan semula. Atau efek toksiknya tersebut akan cepat kembali normal. Ketoksikannya sangat bergantung pada dosis, kecepatan, absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Ya. Jadi sifat dari efek toksik itu bisa terbalikan atau tak terbalikan. Nah, contohnya ini ya, jadi terbalikan tuh bisa balik lagi, itu tuh dalam tempat kerja sepertinya habis, maka toksik akan cepat kembali normal. Jadi ini berhubungan dengan yang toksik yang bisa normal lagi, artinya balik lagi supaya nggak toksik lagi. Ya. Tapi ini juga tergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Nah, kalau yang tidak bisa balik, ya irreversible, nah ini rusaknya permanen. Iya, jadi gimana mau balik lagi ya, tetap aja dia seperti itu ya, malah merusak ya. Paparan berikutnya akan menyebabkan kerusakan yang sifatnya sama, sehingga memungkinkan terjadinya akumulasi penumpukan daripada efek toksiknya itu sendiri. Misalnya paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang bisa menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racunnya sangat sulit dieliminasi ya. Harusnya kan zat racun itu dikeluarkan ya melalui hati. Ya, dihancurkan di hati, disimpan, dibuang ya, bisa melalui ginjal atau urin ataupun melalui kotoran ya. Nah, ini kalau dia kita minum obat ya, minum obat dosisnya kecil tapi selalu sering. Makanya kalau saya memberikan antibiotik itu jangan lebih dari 3-4 hari. Ya, karena itu tadi menimbulkan efek toksik yang justru sama efektifnya dengan paparannya dosis besar dengan jangka pendek. Ya, ini harus hati-hati. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena kalau ini berpengaruh ya dan ini tidak bisa dikeluarkan, berarti ini sulit dieliminasi, berarti ada apa dalam tubuh kita. Ya. Makanya itu toksikologi itu selalu berhubungan erat dengan masalah kesehatan gizi ya. Problema kita di Indonesia ini, masyarakat Indonesia kan kalau gizi itu kan dimulai dari bayi ya. Dari anak-anak, dari mulai bayi atau mulai kandungan. Nah, di sini saya lihat sekali bahwa mahasiswa SKM tuh sebagian besar tuh banyak wanita ya. Anda ini yang wanita nih, kan kita udah dewasa ya. Saya berbicara dewasa nih, Anda calon-calon orang tua ya, calon-calon ibu ya, calon-calon ibu orang tua yang istilahnya kelak menjadi orang tua ya, tentunya terutama yang wanita ya. Kalau bapak-bapaknya mungkin kayak ya, karena Anda kan sarjana ya, ibunya sarjana, bapaknya sarjana, masa anaknya nggak sarjana, pasti gitu kan.
Nah itu dididik ya, dididik. Jadi kalau orang tuanya, terutama ibunya itu pendidikannya bagus ya, itu biasanya tuh anaknya juga ikut ya, diperhatikan ya, terutama dari gizi ya. Karena gizi ini pengaruh banget ya, nggak bisa lagi dibentuk kalau dia sudah remaja atau dewasa. Ya mau dicekokin apa, gitu. Kayak misalnya kayak saya nih, udah umur kepala 5, mau dikasih vitamin apapun juga ya nggak mungkin lagi, tubuh saya udah stop gitu, udah stop umur dari 40-30 tahun yang lalu, umur 30-40 waktu itu. Nah, jadi waktu kayak Anda nih masih muda nih justru harus dijaga kesehatan supaya apa? Supaya nanti kalau insya Allah umur barokah panjang, Anda tetap sehat gitu loh. Jadi penyakit itu akumulasi itu dari muda, dari waktu kita kecil ya. Jadi waktu kita kecil. Jadi bukan karena tiba-tiba aja enggak. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, gizi kita bagus ya, insya Allah sih ditambah lagi di dalam perjalanan hidup ya, kayak vitamin kita divaksin, kita diberi vitamin di olahraga juga terus ya, itu bertahan gitu loh. Karena gini, Tuhan mengasih kita kan jasmani ya, termasuk rohani juga yang sehat ya, jasmani rohani. Itu kita harus jaga gitu. Kita harus jaga. Kadang-kadang kan manusia ini kan, saya juga bingung pikirannya, kadang merusak dirinya sendiri ya. Mohon maaf ya, bukannya ini ya apa kayak merokok ya, merokok nih sifat merokok. Sebetulnya merokok itu manfaatnya ada nggak sih gitu loh. Kalau dari sisi sebetulnya kalau dari sisi penelitian kesehatan itu udah pasti ya, merokok itu udah penelitiannya namanya meta analisis. Kalau udah meta analisis itu penelitian yang udah tinggi banget ya. Sifatnya meta analisis tuh suatu penelitian di seluruh dunia ya, secara global tuh itu termasuk grade yang sangat tertinggi. Artinya tidak sulit terbantahkan gitu. Memang udah terbukti sahih ya, buktinya sahih banget bahwa dampak rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan gitu. Ya, ya bukan mati loh ya, berdampak pada kesehatan ya. Karena kalau saya bicara dengan kesehatan artinya ada orang yang memang daya tahan tubuhnya bagus walaupun dia merokok. Tapi ada juga orang yang sekalinya merokok langsung jatuh sakit, bahkan bisa meninggal gitu kan tiba-tiba. Nah, itu tergantung dari daya tahan tubuh kita. Nah itu balik lagi ya. Karena merokok itu dianggap sebagai toksik ya, zat toksik. Tapi kan tetap batas, ataupun senang minum gitu ya, minuman keras misalnya, itu juga nggak boleh. Tapi ada juga orang yang suka minum ya. Tapi balik lagi ya, kalau memang daya tahan tubuhnya bagus atau ini hatinya nggak apa-apa ya, hati hepar ya. Tapi kalau nggak kuat ya langsung heparnya kena ya, hancur gitu kan. Makanya itu nanti dari kecil, dari bayi ya, makanya dalam kandungan, makanya nanti yang calon-calon ibu nih ya harus benar-benar ataupun bapaknya juga kalau nanti benar-benar harus jaga kesehatan keturunan ya, karena itu nanti berpengaruh kepada ke depan ya, ya terutama apa ya, otak ya, otak ya, baik otak. Makanya kita kan dalam gizi ini kan masih banyak kalah ya, di Asia Tenggara nih masih kalah sama Malaysia lah, kita anggap Malaysia tuh, Thailand tuh masih lebih inilah ya. Nanti diukurnya tuh dari sisi Human Development Index ya, dilihat Human Development Index ya, berapa yang lulusnya apa dari sisi pendidikan, misalnya yang lulusan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu berapa persen ya. Karena di Indonesia ini masih banyak hanya sampai lulusan SD. Saya nggak lulusan SD itu banyak faktor ya. Bukan karena mungkin dia bodoh atau bisa jadi karena dia faktor ekonomi ya. Tapi bisa juga karena faktor bukan non ekonomi tadi, karena faktor gizi yang buruk dari kecil, akhirnya dia udah malas mikir ya. Udah malas mikir, akhirnya udahlah jadi ini aja dah, jadi pekerja aja gitu. Padahal pekerja lulusan SD apa yang mau diharapin ya, kan susah ya. Yang perguruan tinggi aja lulusan banyak yang nganggur ya, gimana lulusan SD SMP, nggak mungkin ya, kecuali memang punya keterampilan tertentu ya. Keterampilan tertentu itu juga, tapi kan harus punya dasar ya, dasar untuk memahami suatu keterampilan, ilmu keterampilan baru kan harus punya dasar minimum ya, sekolah SMA lah ya, dasar menengah atas ya, syukur-syukur perguruan tinggi ya. Nah itu tadi ya, jadi memang
kalau masalah manusia ini kompleksitasnya tinggi banget ya, faktornya banyak ya. Jadi eh, memang butuh, jadi di sini sebetulnya butuh investasi besar ya. Jadi nggak boleh hitung-hitungan kalau kepada investasi terhadap kemajuan, apa bukan kemajuan ya, investasi kepada manusia itu memang kita harus buang uang gitu ya, harus buang uang, buang duit ya. Misalnya kayak kamu sekolah kayak gini kan, kamu kan investasi sebetulnya di dalam diri kamu loh. Di dalam diri kamu kamu jadi pintar, jadi pandai, kemudian dapat gelar sarjana, bisa kerja kan. Itu kan sebenarnya investasi, kamu keluar duit ya, walaupun mungkin masih dibantu orang tua. Ya, tapi kamu buat diri kamu gitu loh. Jadi untuk apa? Untuk masa depan kamu gitu kan. Seperti saya dulu juga, ya makanya jangan malas. Sebenarnya kalau itu lawannya malas ya. Makanya jangan malas kuliah, karena kita harus balik lagi lihat itu sayang ya. Orang tua dan nyekolahin, tapi kita malas, wah itu sayang. Karena kalau kita sudah stuck ya, artinya apa? Nggak selesai gitu ya. Kemudian berlanjut terus gitu ya, sampai nggak selesai. Itu ada penyesalan nanti itu. Karena umurnya kita kan udah nambah ya, umur nambah tapi nggak bisa balik lagi. Nah itu penyesalan gitu. Artinya kenapa dulu gua nggak selesai kuliah gitu ya. Banyak kan seperti itu. Kenapa gua kerja, kenapa nggak selesai ya. Ini itu penyesalan karena umur nggak bisa lagi dibalik. Karena akan terus umur akan nambah. Nah itu makanya di dalam ini namanya time is money. Ya. Waktu itu adalah seperti pedang. Ya. Waktu adalah seperti pedang yang tajam. Jadi kalau Anda tidak bisa memanfaatkan waktu dan sebagainya, akan dipenggal oleh pedang ya, akan dipenggal oleh waktu gitu kalau Anda tidak bisa memanfaatkan timing yang baik. Seperti itu ya. Makanya kalau mumpung masih ini muda ya, kalau Anda memang punya cita-cita nanti ke depan bisa jadi untuk K3 ilmu tuh luas banget ya, bisa. Dan kalau dengan ceritanya K3 itu penyerapannya tinggi banget di tempat kerja ya. Jadi memang banyak dibutuhkan ya. Nggak ada tempat kerja itu nggak butuh K3, pasti ada butuh ya. Selain apa kebutuhan daripada peraturan, juga kebutuhan dari memang kebutuhan untuk safety and health ya. Safety and health. Tapi makanya dari itu Anda sebagai insan tenaga K3 ke depan ya, walaupun FKM tapi dengan pendidikan K3 Anda harus mempersiapkan diri ya sebaik mungkin ya tentunya. Mungkin itu dari saya untuk toksikologi ya. Karena udah hampir 1 jam. Ini jadwal untuk UTS-nya kapan ya? Saya belum dapat informasi ya. Tanggal 9, Pak. Bulan Habis apa ya? lebaran kayaknya. Oh, 9 Lebaran. April. Iya. Berarti kita berapa kali kuliah lagi ya? Seharusnya sih besok ya, minggu besok tuh udah UTS. Ini kan udah pertemuan ke-7, Pak. Oh, udah ke-7 ya. Berarti masih 1 kali lagi bisa ya? Apa udah habis? Bisa, Pak. Langsung kalau kayak gitu langsung pertemuan ke-9. Jadi ya pertemuan yang akan datang diisi dengan UTS. Oh, gitu. Boleh. Jadi UTS-nya jelas habis Lebaran ya gitu ya. Iya, Pak. Ya, berarti gini, berarti bisa jadi pertemuan berikutnya kuliah, atau bisa lagi kita kuis. Ya, kita belum kuis ya, ngambil nilai kuis. Jadi belajar aja yang bahan-bahan yang sudah diberikan, ya. Belajar aja kuisnya esai ya. Jadi nanti kuisnya seperti ini aja, Zoom juga, berapa jam. Jadi bisa ngambil waktu, bisa hari Sabtu, sore, atau Sabtu malam, atau kalau Sabtu pagi nggak bisa ya. Nanti tinggal dikondisikan aja ya, kan biasanya dosen yang udah habis ya, kan kita ada dosen mata kuliah yang udah habis selesai, bisa jamnya kosong, bisa maju. Ataupun seperti ini, cari-cari waktu Rabu malam, Selasa malam, Kamis malam ya, malam Jumat, yang bisa-bisa aja. Kan juga nggak kemana-mana kan, puasa juga nggak kemana-mana, ada kegiatan cuman kuliah, bikin tugas. Tugas-tugasnya udah jelas ya. Nggak usah terlalu buru-buru, santai aja, Oh iya, masih Pak. Maaf, Pak. Untuk tugas yang pertama itu kita membuat PPT doang ya, tapi kita nyarinya tuh dari sumber jurnal, makalah, sama artikel gitu ya, Pak?
Ya, jadi gini, jadi PPT itu kan udah dijelaskan kemarin. Apa mau dijelasin lagi ya di sini? Saya tanya. Bentar. Yang jurnalnya udah jelas belum? Tugas jurnal. Kalau yang tugas jurnalnya udah jelas belum? Kalau tugas jurnal itu kita ngambil intisarinya ya Pak ya. Itu ngikutin dari table itu kan. Cuma Iya, beda-beda referensi gitu ya Pak. iya. Ya. Kemarin tentang apa ya? Lupa saya. Yang tugas penyakit kanker. Oh, kanker ya. PPT-nya kanker ya. PPT-nya PPT-nya tentang kanker ya. Iya Pak, tentang Iya. kanker. Yang sesuai dengan di PP nomor Perpres nomor 7 tahun 2019 kan ada 8 bagi 4 kelompok ya. Dia ada penyakit kanker ada 1 sampai 8. Lalu sebentar, ini paparannya kayak gini kan ya? Bukan ini ya. Bukan yang ini ya. Ini ya. Ini kan? Ah iya Pak, itu Pak. Yang mana mau ditanyain? Enggak, itu Ya, jadi maksud kan, saya kita cuma buat PPT doang atau kita membuat makalahnya doang Pak. Tapi kalau misalnya kita oh, membuat PPT-nya doang itu kita nyari sumber-sumbernya kayak dari makalah atau dari artikel atau dari jurnal gitu Pak, maksud saya. oh, jadi gini, jadi PPT-nya ini dibuat PPT aja, nggak usah makalah. Jadi
Tapi sumber pembuatan dari PPT itu ya dari makalah-makalah yang kamu kumpulin. Itu saya jadi nggak bikin dua, saya cuma minta PPT-nya aja. Cuma nanti di nomor 10 ini di sumber pustaka kamu tulis misalnya kalau dari jurnalnya apa. Kalau misalnya jurnalnya ada 4, tulis 4. Misalnya jurnal internasional, jurnal nasional, atau apa. Misalnya tentang kanker apa tuh kan kemarin kan di bagian penyakit kanker kan. Misalnya kankernya Iya, tentang Pak. benzen. Nah itu kan benzen sumbernya banyak. Ada dari jurnal, ada dari textbook, ada dari skripsi, tesis, atau disertasi, ada dari buku-buku artikel ilmiah, silakan. Ya, masukin. Maksudnya jangan cuma satu doang itu loh, jangan cuma satu sumber. Misalnya sumbernya dari skripsi misalnya udah terus bikin ini, walaupun skripsinya lengkap ya jangan. Ya kalau bisa kamu baca juga jurnalnya, textbooknya, saya pengen lihat gitu. Dan nanti kan ada sumbernya nih kan, misalnya latar belakang. Latar belakangnya data penyakit-penyakit secara epidemiologi misalnya. Nah ini kan di belakangnya dalam kurung sumber, misalnya ditulis sumbernya ini PPT, sumber tulis singkat aja misalnya sumbernya dari jurnal sekian, nanti di textbooknya di sumber pustakanya ditulis juga gitu di belakang. Tuh. Ya kan kamu kan bukan dari kamu, ya kan biasanya kalau PPT itu kan ambil dari ciplak sana ciplak sini kan sumber-sumbernya. Ya kamu yang meramu nanti menjadi suatu outline paparan begitu. Ya paham ya? Jadi bukan buat dua, bukan buat apa tadi makalah nggak usah. Buat PPT-nya aja, cuma nanti disebutkan di situ sumbernya juga disebutin aja. Misalnya cuman 3 jurnal, ya terserah kalau misalnya, tapi minimum 5 lah. Jangan cuma 2 atau 3, kamu jadi bahkan kelompoknya banyak tuh. Dibagi 4 kelompok. Satu orang baca 1. Ya, jadi kalau bisa minimum 5 sumber pustaka ya. Sumber pustaka bisa jurnal semua boleh. Atau ada skripsi, ada jurnal, textbook boleh gitu. Minimum 5 lah. Ya, ini kan ada jurnal, textbook ada 4, 5 lah. Ya, misalnya tadi tentang kanker, tentang benzen misalnya ya. Nah, ini outline-nya seperti ini nih. Jadi ada latar belakang, misalnya latar belakang tentunya kan pertama tentang satu slide data penyakit ya di masyarakat secara epidemiologi. Nah, yang terupdate itu yang tadi sesuai 2017-2021 ya kemarin kan saya minta. 2000 berapa sih? 2015, Pak. 2015 ya. 10 apa 15 tuh? Nggak 10 lah, kelamaan. 2017 kemarin kalau nggak salah ya. Pokoknya minimum 2017 apa 18 lah. Jangan terlalu lama. Karena ilmu itu berkembang ya. Ilmu itu kan berkembang. Kanker. Kemudian faktor agen penyebabnya, apa definisinya PAK, apa penyakit akibat kerja karena benzen apa gitu. Ini kan outline cara garis besar ya, jangan plak-plak banget gitu loh. Tapi gambarannya seperti ini ya. Ada penjelasan tentang pekerjaan atau industri tempat kerja apa yang menyebabkan penyakit, misalnya apa. Nanti terutama nomor 7 juga bagus nih, ada mekanisme terjadinya gimana sih, yang penyakit kanker penyakit kanker darah, penyakit kanker otak apa gimana, yang dihubungkan dengan paparan hazardnya dari tadi itu hazard daripada hazard apa itu tadi yang menyebabkan kanker gitu kan. Misalnya biasanya hazard bahan kimia ya. Saya tadi kan kayak benzen ataupun tadi apa insektisida atau apa hazard daripada apa tuh bahan kimia biasa gitu. Nah, yang berhubungan dengan kerusakan fungsi. Jadi kalau misalnya di sini ada gambar. Jadi review daripada tugas-tugas yang kakak kelas kamu kemarin tuh bagus, sudah ada tulisannya, cuman ada gambarnya sedikit lah gitu loh, penjelasan misalnya kayak bagan, tabel gitu loh. Kayak kamu paparan gimana sih? Gitu loh, ada bagan, ada ini. Jangan tulisan semua sampai tulisannya kecil-kecil gitu, kayak copy paste dari makalah orang di Kopas gitu. Ketahuan gitu kalau kayak gini, wah ini mah Kopas aja nih. Ya. Cuman kamu bisa meramu gitu menjadi suatu menarik. Terus kalau misalnya ada bagan, kalau misalnya ada penjelasan bagannya juga bagus. Ini melatih kamu loh. Melatih kamu, nanti kalau kamu skripsi, ataupun nanti kamu menjadi fresh graduate, kamu akan bikin ini terus.
Ya orang-orang fresh graduate tuh kerjanya fresh graduate tuh tempat kerja tuh kamu ya bikin ini bikin paparan buat laporan-laporan kerjaan ya. Begini gini. Belajar dari sini. Nah ini kan jadi kerusakan fungsi anatomi tubuh misalnya ada apa enggak. Kemudian bagaimana pengobatan kuratifnya ya tentunya kan karena dia penyakit ya tentunya pengobatannya bagaimana ya tentunya dihubungkan dengan pengobatan ya. Nah tapi yang nomor 9 ini teknik pencegahan. Kalau teknik pencegahan kan artinya kan pengobatan bisa masuk dalam pencegahan ya atau bisa dipisah pengobatan ya pengobatan pencegahan. Nah, pencegahan bagaimana ya? Promotif preventif kan? Ya misalnya harus menggunakan helm misalnya atau menggunakan masker misalnya itu ya. Dari aspek tadi timbulnya penyakit akibat kerja kanker tadi gitu kan. Nah, orang misalnya dia kerja di bahan kimia cair misalnya dia harus pakai sarung tangan, harus pakai apa, terus misalnya harus membuat SOP atau bagaimana ya, harus ada jarak dan sebagainya dan sebagainya. Kalau ada gambarnya lebih bagus. Ya, seperti itu. Ya, gambaran jelas seperti itu ya. Kalau yang jurnal itu kan kemarin seperti ini ya, jurnal ya. Jurnal kemarin jurnal tentang hazard ya. Potensi hazard kan ada 4 kelompok kan ada radiasi, BTX gitu ya. Nah ini seperti ini. Jadi kalau jurnal kamu baca jurnal di jurnal ini nanti lengkap. Ini saya kan juga ngambil dari jurnal. Biasanya di jurnal itu ada latar belakang, ada tujuan, ada teori-teorinya juga, terus ada metodologi penelitiannya di jurnal itu apa, cara sampel dan sebagainya. Kemudian hasilnya apa, terus kesimpulannya apa, terus tindak lanjut rekomendasinya apa, dan ada nanti tentunya sumbernya. Ya ini satu jurnal ya, dan linknya ya. Kemudian ada, jadi kamu baca sekitar 10 jurnal minimal. Ya. Nah ini untuk memperkaya daripada misalnya tadi misalnya kelompok tentang dapat hazard apa getaran misalnya ya atau vibration. Nah, itu ya, tentang vibrasi semua di sini. Tapi yang berhubungan dengan kesehatan kerja, yang berhubungan dengan kesehatan karena banyak juga vibration yang memang berhubungan nggak ada hubungannya dengan kesehatan kerja. Misalnya vibration tentang alat gitu. Banyak tuh kakak kelas kamu kemarin tuh nggak ada hubungan emang saya dimasukin juga jurnal tentang vibration itu tentang alat-alat instrumen alat kerja itu nggak ada hubungan tapi ini berhubungan dengan dampak ya. Jadi kesehatan kerja itu dampak loh ya. Jadi semua ini nanti berhubungan dengan dampak manusia. Jadi bukan alatnya gitu. Kita menginginkan di sini jurnal yang ada memang nanti makanya kamu harus baca nih sih ada dampaknya nggak gitu. Ya getaran. Tapi getaran juga kan ada juga getaran di luar tempat kerja ya. Boleh nggak misalnya? Ya kalau bisa diusahakan yang getaran yang di lingkungan tempat kerja ini berhubungan sama kerja ya. Jadi memang harus teliti ya. Jadi milih tugasnya itu. Jadi ya nggak saya ceplok-ceplok. Makanya saya minta dari kemarin kan harus sudah nyari. Ya. Gitu. Ini juga mengasah kamu juga sebagai nanti untuk skripsi ataupun nanti mau S2, S3. Ini namanya systematic journal. Ya. Jadi belajar melakukan systematic journal. Ya mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi ya minggu depan lagi kita mau nanya lagi aja. Ya itu dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya mau dipoto dulu nggak nih? Dibuka dulu fotonya. Ardi mau foto. Cuma 16 orang di. Yang Ya, dua lagi. mungkin ini kali Pak, gangguan sinyal. Nah itu gimana tuh? Nanti Waduh. laporan ke akademik harus karena kan buktinya foto. Ya Iya, apa-apa Pak. tulis aja. Izin atau alfa. Kalau alfa harus ada surat ya. Iya, Pak.
Soalnya nanti kan saya harus nilai absen. Nilai absen juga mempengaruhi ya. Kayak kemarin tuh mahasiswa saya tinggiin di absen karena rajin ya, karena kebangetan banget gitu loh, udah nge-zoom kayak masuk juga ya. Kalau mungkin datang ke kampus ya kan berkendaraan jauh. Ini udah nge-zoom absen pula gitu kan. Ya mungkin bisa juga bentrok sama keluarga. Tapi kalau bentrok sama keluarga bisa maklum lah ya. Kalau bisa aja kan lewat HP aja ya. Sebentar ya ada pertemuan keluarga. Ada ini mau kuliah dulu nih, misalnya sama saudara. Lihat di HP juga bisa ya kan. Makanya beli HP yang canggih gitu loh. HP kan sekarang berapa sih yang nyicil lah sana lah. Ya, modal dikit lah kuliah ya. Modal dikit lah kuliah. Kan HP sekarang udah bagus-bagus canggih ya. Bisa apa sih? Ya aplikasinya jangan banyak-banyak, jangan banyak isi game gitu. Kayak anak saya diisiin game saya marahin. Karena kamu tuh tugas kamu masih belajar isi game. Nah, isi yang penting Zoom, apa Google Meet itu kan buat penunjang apa studi ya. Mungkin itu aja ya dari saya, lebih kurangnya mohon maaf, balik lagi gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, saling jaga kesehatan, selamat berpuasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.